namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Berpeluh di kala pagi baru saja menyapa adalah hal lumrah bagi sang ibu. Dibantu Jihan, putri keenamnya, Asmaliah tengah bergeliat mengolah singkong untuk dibuat menjadi combro. Keduanya memang harus berpacu dengan waktu, sebab nantinya combro akan dijual si bungsu Mas Riah di warung dekat sekolahnya. Ya, selama 6 tahun terakhir membuat combro serta aneka penganan gorengan inilah salah satu upaya Asmaliah untuk membantu sang suami menghidupi ketujuh buah hati mereka. Di usianya kini seharusnya Jihan Astuti telah duduk di bangku kelas 3 SMP. Namun karena ketiadaan biaya, ia terpaksa putus sekolah. Iya, suka nanya di Jihan, adik kamu sekolah. Kamu pengen sih, Ma, kalau ada biayanya. Barang nggak ada biayanya, emaknya dari mana? Ya udah Imas aja. Imas kan cita-citanya mulia. Ya udah Imas aja yang suruh sekolah. Jihan mau ngebantu emak aja. Setelah dikupas dan dicuci bersih, singkong kemudian diparut. Ia lebih memilih melakukannya dengan cara manual, sebab hasil parutan singkongnya lebih pulen dan tidak lembek, serta lebih mudah diolah. Sambil menunggu singkong siap, Asmaliah lantas menyiapkan bahan isian combro, yaitu oncom. Mula-mula bawang merah dan putih, cabai merah serta rawit ditumbuk bersama. Setelah halus, campuran bumbu kemudian ditambahkan tomat, lalu digiling lagi hingga benar-benar halus dan tercampur merata. Cabai giling lalu ditumis dengan sedikit minyak. Bila sudah mengeluarkan aroma harum, barulah oncom dimasukkan ke dalam tumisan bumbu. Diikuti dengan sedikit taburan garam serta irisan daun bawang. Lalu diaduk selama beberapa saat hingga oncom tersalut bumbu secara merata dan menjadi sedikit kering. Hasil tumisan oncom kemudian disisipkan dalam parutan singkong yang selanjutnya dibentuk menjadi bulatan-bulatan sedang. Parutan singkong berisi tumisan oncom inilah yang disebut dengan combro. Combro yang telah dibentuk biasanya langsung dimasukkan dalam minyak goreng. Proses penggorengan ini menggunakan api yang tidak terlalu besar. Hal itu bertujuan agar cetakan tidak hancur dan combro dapat matang merata hingga bagian dalamnya. Sebagai seorang istri sekaligus ibu bagi 7 anak, Asmaliah merasa berkewajiban untuk mengupayakan solusi atas kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarganya. Bermodalkan tabungan hasil menyisihkan uang belanja, Asmaliah lantas memberanikan diri untuk mencoba peruntungan dengan berjualan combro, misro, dan beragam gorengan lainnya. Jualan combro sama misro enggak setiap hari, karena modalnya dibagi-bagi, jadi nggak cukup. Jadi ya berhenti lagi, nggak sampai jualan. Kalau ada modal jualan lagi. Gadis cilik yang akrab disapa Imas ini berinisiatif mengambil alih tugas sang ibu untuk berjualan.
Pada awalnya, combro dan aneka gorengan Asmalia jual sendiri di SD tempat Mas Riah menuntut ilmu. Mak, Imas mau berangkat, mana dagangannya? Itu yang di atas, ambil dulu. Imas sejak kelas 1 suka ngebantuin emak jualan. Kalau emaknya capek emang Imas jualan. Karena emak tuh nggak punya uang buat kebiayain Imas. Ya suka sakit-sakitan. Iya. Imas juga mau ke sekolah kan? Iya, agak berangkat. Bu, kita harus berangkat di Pekalongan, di Bro Ani. Ya, hati-hati. Imas bersyukur ia masih mendapatkan kesempatan untuk mengecap pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebab tak seorang pun dari kakak-kakaknya yang dapat melanjutkan pendidikan setelah tamat dari sekolah dasar, lantaran ketidakmampuan sang ayah secara ekonomi. Alhamdulillah, Bu Guru udah ngasih kesempatan untuk Imas. Kalau yayanya nggak kerja, suka sakit-sakitan. Bagi Imas tak jadi soal jika ia harus membawa dagangan ke sekolah. Ia sadar inilah salah satu caranya berbakti pada orang tua. Karena itu tanpa ragu ia menepis semua rasa malu. Namun lantaran masih dalam tahap menyesuaikan diri sebagai siswi baru, maka untuk sementara waktu Imas hanya dapat menitipkan dagangannya pada warung di dekat sekolahnya. Imas dari rumah jam 6 sampai jam sekolah jam setengah 7. Kadang-kadang Imas mah ada yang ngebonceng. Imas mau ikut enggak? Iya sih. Tumbuh besar dalam lingkungan serba kekurangan, tak lantas membuat Imas berhenti bermimpi. Sebagai satu-satunya anggota keluarga yang dapat melanjutkan pendidikan, ia bertekad untuk terus tekun belajar demi menggapai cita-citanya menjadi guru TK. Ia tak mau pengorbanan kedua orang tuanya itu terbuang sia-sia. Bapak yang diterusin aja, nggak mau berhenti sekolahnya. Terus kata emaknya, iya sih kalau emak punya uang malah. Sekolah telah usai. Sebelum beranjak pulang, Imas terlebih dulu menyempatkan diri mengambil uang hasil penjualan combro di warung. Jumlahnya memang tak seberapa, tapi sangat besar artinya bagi Imas sekeluarga. Mas kalau sholat berdoa minta kesehatan buat Mas sama Yaya, minta rezeki sama Allah supaya Imas kecapai cita-cita sekolah yang tinggi. Selain menitipkan pada Imas, Asmalia sang ibu juga turut menjajakan sendiri combro buatannya. Bersama Jihan, ia berjualan dengan berkeliling di sekitar Kampung Karangserang, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Karena minimnya modal, Asmalia memang hanya dapat membuat makanan dengan jumlah terbatas. Bahkan tak jarang, modal itu pun harus ludes terpakai seluruhnya untuk mencukupi bekal sekolah dan membeli segala keperluan dapur. Jika sudah begitu, mau tak mau Asmalia pun terpaksa harus berhutang ke warung untuk mendapatkan bahan baku jualannya. Ya paling ya ngangon kambing itu, ngambilin daun singkong buat di sayur, buat makan, kadang-kala sama garam doang. Selepas menuntut ilmu di sekolah, Imas tak lantas dapat bersantai layaknya anak-anak sebayanya. Sudah ada tugas lain yang harus ia kerjakan, yakni menggembalakan kambing milik tetangga.
Imas sangat memahami, untuk pendidikannya ada biaya tinggi yang harus dipenuhi. Padahal kedua orang tuanya telah kian beranjak menua. Belum lagi sang ayah yang semakin hari kesehatannya terus menurun dan tak lagi dapat mencari nafkah dengan maksimal. Pekerjaan menggembalakan kambing Imas lakoni dari pukul 2 siang hingga pukul 5 sore. Karena itu, sambil menunggu kambingnya merumput hingga kenyang, ia juga berupaya menggunakan waktunya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Baginya, keadaan serba sulit yang mendera keluarganya justru menjadi pemicu semangatnya untuk tidak berhenti berupaya meraih kesuksesan di masa depan. Masih sayang sama emas sama Yaya. Ya, setiap sholat berdoa buat emas sama buat Yaya. Kadang ngedoain emas sama Yaya dikasih kesehatan.